Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat, semangat ya. Oke, perkenalkan saya Muhammad Rizky Borman. Ya, saat ini saya ingin menjelaskan perihal operation research. Ya, salah satu metode di operation research yaitu permodalan matematika menggunakan program linear. Ya, dan malam ini kita akan membahas tentang metode grafik, penggunaan metode grafik pada program linear. Oke, semangat. Program linear ya merupakan sebuah model matematika untuk menyelesaikan masalah ya. Dengan kata lain kita ingin mengoptimasi atau mengoptimalkan dari studi kasus tersebut ya. Masalahnya apa? Kita ingin mengoptimalkan ya. Fungsi tujuannya adalah optimalkan ini ya bisa memaksimalkan atau meminimalkan. Enggak selalu optimasi berarti memaksimalkan ya. Misal apabila kita berbicara perihal profit ya otomatis kita ingin mendapatkan profit semaksimal mungkin ya, kasus maksimasi atau memaksimalkan. Namun apabila kita berbicara perihal cost atau biaya, otomatis kita ingin mencari apa? Biaya seminimum mungkin ya. Otomatis apa? Meminimalkan ya. Semua tergantung dengan tujuan-tujuannya yang ingin kita capai. Dan pada program linear juga terdapat variabel-variabel input ya. Ada variabel keputusan ya, kita ingin membuat apa variabel keputusannya yang ingin kita capai, variabel atau fungsi tujuannya, ada variabel atau fungsi kendala, batasan-batasannya apa ya. Dalam membuat atau memproduksi sebuah produk pasti ada batasan-batasan, ada kendala-kendala ya. Misal entah kendalanya di jam kerja, kita hanya diberi waktu sekian jam untuk memproduksi sekian ribu misal box nasi gitu kan, atau jumlah keterbatasan tenaga kerja atau bahan ya, kita hanya diberi sekian bahan untuk kita bisa memproduksi berapa banyak produk dari bahan-bahan tersebut yang tersedia. Oke, lanjut. Program linear memiliki 4 ciri khusus, yaitu penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi atau minimasi tadi ya. Tujuannya tergantung fungsi tujuannya apa. Bisa aja kasusnya kita ingin mencari memaksimalkan atau bisa aja ingin meminimalkan. Ya tergantung. Kemudian terdapat beberapa kendala sebagai sebuah batasan. Ya, pasti ada batasan atau kendala-kendala ketika kita ingin memproduksi atau menyelesaikan sebuah masalah. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada beberapa alternatif penyelesaian. Ya, bisa pada program linear ini ya bisa aja kita menggunakan metode grafik, bisa aja kita menggunakan metode simplex ataupun metode big M. Tergantung kasusnya seperti apa ya. Oh ya kita menggunakan alternatif penyelesaian ini metodenya. Oke. Kemudian hubungan matematis bersifat linear ya. Fungsi objektifnya dan kendalanya ini bersifat linear. Misal kita ingin memproduksi sebuah laptop, nggak usah laptop lah, komponen laptop misal keyboard ya. Sebuah keyboard diproduksi dalam waktu 1 jam, satu pieces. Otomatis ketika kita ingin memproduksi 2 pieces keyboard membutuhkan waktu 2 jam. 3 pieces keyboard 3 jam, 10 pieces keyboard 10 jam. Ya tergantung jumlahnya. Ketika satu variabel ya atau satu konstanta naik, bergerak naik pada grafiknya, pasti variabel atau konstanta lain juga ikut naik berdasarkan nilai awalnya. Ya, bersifat linear, garis lurus. Oke. Kriteria ya atau asumsi-asumsi ya pada program linear ya pasti satu bersifat linear ya, fungsi objektifnya dan kendalanya itu bersifat linear seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian certainty, kepastian
ya konstanta atau parameternya memiliki nilai pasti, ya. Ya, yang nilai pasti satu pieces atau sebuah meja, 10 pieces meja, 10 kilogram terigu, 5 liter atau 50 liter minyak, 1 pieces mouse, 10 pieces mouse, nilai pasti. Bukan misal 10% meja, 10% laptop, 20% mouse, 30% terigu dan sebagainya, ya. Dia memiliki nilai pasti sebagai parameter-parameternya. Ya, kemudian variabel keputusan dia non negatif, ya. Linear programming bersifat non negatif. Ya, gimana caranya kita ingin memproduksi sebuah produk, ya? Kan masalahnya adalah kita memaksimalkan atau mengoptimalkan prosesnya atau hasilnya. Ya, nggak mungkin kita memproduksi min 10 meja. Kan nggak mungkin. Minimal 0. Ya, antara meja dan kursi ya minimal 0 meja. Kita nggak memproduksi meja, ya. Kita untuk memaksimalkan keuntungan mungkin kita memproduksi 10 kursi aja gitu ya. Dengan keterbatasan atau waktu-waktu yang ada. Oke. Program linear juga merupakan sebuah problem solving tools, ya, yang mana bisa menyelesaikan masalah allocation, ya, allocation jam kerja, bahan baku dan lain sebagainya. Tenaga kerja juga bisa menjadi untuk manpower problem, ya. Berapa tenaga kerja untuk lini produksi A, lini produksi B, ya, berapa tenaga kerja yang kita perlukan untuk meminimalisir misal overtime cost dan lain sebagainya. Blending problem, ya, misal untuk membuat sebuah jus, ya, jus tersebut ingredientsnya terdapat sekian gram jeruk, sekian gram nanas, dan sekian gram pisang. Misal dari sekian banyak jeruk, nanas, dan pisang yang kita miliki, ya, atau bahan yang tersedia, ya, kita bisa memproduksi berapa pieces jus tersebut dengan jenis A, jenis B, dan lain sebagainya, ya. Kemudian transportation problem, ketika kita ingin mengirimkan produk ke warehouse 1 atau warehouse 2 dari factory dengan jarak sekian, cost sekian, ya, waktu sekian. Nah, yang mana yang lebih optimal? Tergantung fungsi tujuan tadi. Oke, berikut bentuk umum, ya, dari program linear, ya. Ada fungsi tujuan, itu memaksimalkan atau meminimalkan, tergantung, ya, tujuannya tadi. Nilai Z yaitu C dan X, C1 X2, C2 X2 sampai CN/XN. C merupakan kontribusi masing-masing variabel keputusan terhadap tujuan, disebut juga koefisien fungsi tujuan pada model matematikanya, ya. Misal kita memproduksi kursi, keuntungan yang kita dapat dari sebuah kursi adalah 1.000.000, ya. C adalah nilai 1.000.000-nya, koefisien fungsi tujuannya. X1-nya adalah apa, ya? Otomatis variabel keputusannya, ya, kursi, meja, dan lain sebagainya. Fungsi kendala atau sumber daya yang membatasi, ya, ada A dan B, ya. A merupakan penggunaan per unit variabel keputusan akan sumber daya yang membatasi atau disebut juga sebagai koefisien fungsi kendala pada model matematikanya, koefisien fungsi kendalanya, ya. Kemudian B atau nilai kanan atau jumlah masing-masing sumber daya yang ada. Misal kita memiliki 60 kg tepung terigu, 100 liter minyak, atau kita memiliki bahan misal besi 100 kg, besi hollow, besi baja sekian kilogram, ya. Ini batasan-batasan. Nah, nilai A-nya adalah misal kita memproduksi makanan dari misal kita memiliki stok atau bahan 100 kg tepung terigu, misal untuk memproduksi bakwan jenis A membutuhkan 2 gram, bakwan jenis B per produknya 5 gram, jenis C 1 gram, ya, 251 adalah nilai A. Oke, lanjut.
Metode grafik ya hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel keputusan. Hanya terdapat dua variabel ya karena grafik ya sumbu x dan sumbu y atau sumbu x1 dan sumbu x2 berarti hanya dua variabel keputusan yang bisa kita memproduksi laptop dan mouse atau lemari dan kasur ya atau tas ransel dan tas koper dan lain sebagainya. Hanya dua ya sebagai konsiderasi yaitu sumbu x dan sumbu y. Langkah-langkah penyelesaiannya, pertama otomatis kita menentukan variabel keputusannya apa ya, tujuan yang ingin kita capai apa, maksimalkan memaksimalkan keuntungan dari produksi sajadah dan kasur misal ya. Kemudian langkah ketiga kita menentukan fungsi kendalanya atau batasan-batasannya. Kemudian langkah keempat kita menentukan titik potong dengan sumbu X1 dan X2 atau sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kemudian kita menggambar grafik. Nah, dari titik potong tersebut kita masukkan ke dalam grafik. X1 10, X2 untuk titik potong misal untuk garis 1 kendala 1, X1 10, X2 20, kita tarik garis, untuk kendala 2 sekian, tarik garis dan lain sebagainya. Oke, kemudian menentukan titik ekstrim atau titik pojok. Ya, ada titiknya nanti, ya, titik potongnya. Ya. Kemudian kita menentukan nilai maksimal fungsi, ya. Nilai maksimalnya apa? Ya. Dari titik-titik tersebut nilai maksimalnya titik potong berapa untuk bisa kita mencari fungsi untuk mencari keuntungan, ya nilai terbesarnya berapa untuk kita menggapai keuntungan maksimum atau minimum, ya nilai titik potong berapa untuk mencapai fungsi atau mencapai tujuannya, meminimalkan, misal meminimalkan cost, meminimalkan waktu perjalanan, meminimalkan overtime dan lain sebagainya. Ya, tergantung jadi nilai maksimalnya, ya. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan ini penting, ya. Karena dari kesimpulan itu kita bisa menentukan arah dan tujuannya atau nilai optimalnya berapa, ya, yang ingin kita capai. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Ya. Misal kita masuk ke kasus memaksimalkan. Misal PT X memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Ya, untuk memproduksi kedua produk tersebut diperlukan bahan baku berupa benang sutra dan bahan baku berupa benang wol dan tenaga kerja. Nah ini nih dua jenis produk. Berarti di sini udah ketahuan nih variabel keputusannya apa, yaitu kain sutra dan kain wol. Ya, kemudian untuk memproduksi kain sutra dan kain wol tersebut ada batasan-batasan atau ada kendala-kendala atau ada batasan apa, yaitu ada benang sutra, ada benang wol dan jumlah atau jam tenaga kerja. Kemudian maksimum penyediaan benang sutra 60 kg per hari. Nah, kita misal untuk memproduksi produk tersebut, nah kita diberi benang sutra hanya 60 kg. Kemudian benang wol hanya 30 kg dan tenaga kerja 40 jam per hari. Ya. Nah, ini batasan-batasan nih. Dari semua batasan ini, kita memproduksi berapa kain sutra dan berapa kain wol. Gitu loh. Oke. Nah, kita tinggal lihat tujuannya apa nih. Nanti kita lihat ke belakang. Ya. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya telah disediakan ya. Maksimum penyediaan benang sutra 60 kilo, benang wol 30, benang jam tenaga kerja 40 jam,
Untuk memproduksi kain sutra membutuhkan 2 kg benang sutra, kain wol membutuhkan 3 kg benang sutra, dan benang wol nggak digunakan untuk memproduksi kain sutra, akan tetapi membutuhkan 2 kg benang wol untuk memproduksi satu pieces atau satu bol kain wol, dan tenaga kerjanya diperlukan 2 jam untuk kain sutra, membuat kain sutra, dan 1 jam untuk membuat kain wol. Oke, kedua jenis produk tersebut memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra. Nah, jadi untuk memproduksi satu pieces atau satu bol lah ya, kain sutra, atau satu bol ya, atau satu roll kain sutra 40 juta. Dan untuk memproduksi kain wol itu 30 juta. Masalahnya, meskipun kain sutra di sini dia lebih gede keuntungannya, ya, tapi belum tentu kita memproduksi lebih banyak kain sutra. Kenapa? Karena kain sutra 2 kg, tapi nggak membutuhkan kain wol. Dan kain wol membutuhkan 3 kg dari benang sutra dan 2 kg dari benang wol. Ya, jadi dari sini kita lihat nih. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Nah, keuntungan maksimal berarti apa? Kasus maksimasi, memaksimalkan profit. Ya, kita analisis di situnya. Oke. Penyelesaian langkah 1, menentukan variabel keputusan, ya variabel keputusannya tadi X1 atau sumbu X-nya kain sutra dan X2 adalah kain wol. Fungsi tujuan, ya Z max yang memaksimalkan 40 juta kain sutra 40 X1 dan 30 juta kain wol 30 X2. Langkah ketiga, fungsi kendala. Ya. Fungsi kendala 2X1 tambah 3X2 kurang dari atau sama dengan 60 untuk benang sutra. Ya. Dan 2X2 kurang dari atau sama dengan 30 untuk benang wol ya. Ini apa maksudnya? 2X1 2 kg penggunaan untuk kain sutra X1 dan 3 kg untuk memproduksi kain wol. Untuk apa? Untuk benang sutra. Dengan maksimum benang sutra yang dimiliki adalah 60 kg. Dan benang wol, kendala benang wol maksimum hanya 30 kg, kurang dari atau sama dengan ya, berarti maksimumnya. Ya, dapat digunakan 60 kg ke bawah. 10, 20, 30, 40, 50, 60 bisa. Tapi nggak boleh 61 kg, nggak boleh 60,5 kg. Batas maksimal 6 sama dengan 60 ya. Kemudian batasan tenaga kerja maksimal 40 jam. X1 dan X2 lebih besar dari 0, yang mana apa? Yang mana not negatif ya. Langkah keempat, kita menentukan titik potong dengan sumbu X1 dan X2 ya. Kendala 1, 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60 ya, otomatis ya ketika kita ingin mencari nilai X1, asumsi nilai X2 sama dengan 0, maka X1 2X1 sama dengan 60, X1 sama dengan 60 per 2 sama dengan 30. Begitu juga ketika kita ingin mencari nilai X2, ya, asumsi X1-nya 0, 3X2 sama dengan 60, X2 sama dengan 60 per 3 sama dengan 20. Berarti untuk kendala 1, titik potongnya adalah 30,20. X1-nya atau sumbu X-nya 30, sumbu X2 atau sumbu Y-nya adalah 20, 30,20. Kendala 2, ya, 2X2 sama dengan 30, ya cuman variabelnya cuman X2, berarti X2 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15, berarti 0,15. Kendala 3, 2X1 tambah X2 sama dengan 40. Ya, X1-nya sama dengan 0 ya. Kalau apabila kita ingin asumsi X1 0, apabila kita ingin mencari X2, X2 sama dengan 40, asumsi X2 sama dengan 0, ya X1 berarti 40 per 2 sama dengan 20. Oke. Kemudian langkah kelima, langkah berikutnya kita menggambar grafik.
Ini grafiknya. Hasil dari titik potong tadi yang telah kita cari. Ya. Misal titik pot kendala 1 30,20. X1-nya 30, sumbu X-nya, sumbu X2 atau sumbu Y-nya 20. Ya, titik potongnya bisa kalian lihat yang saya lingkari. Ya. Kemudian titik potong untuk kendala 2 ya 0,15. Ya, berarti garis lurus aja. Ya, karena X1-nya 0, X2-nya 15, ya. Berarti 0,15. Kemudian titik potong untuk kendala 3 yaitu 20,40. 20 X1 sumbu X dan 40 sumbu Y untuk titik potong 3. Adapun pada kasus maksimasi yang kita cari untuk mencari nilai optimalnya adalah arsir ke dalam, daerah dalam, ya, mendekati nilai 0. Ini makanya kita mencari nilai maksimal dari nilai-nilai atau titik potong A, B, C, D, dan E. Ya, ya pasti telah ketahuan titik potong A adalah 0,0, titik potong B adalah 20,0 ya. B itu berada di titik 20 sumbu X dan 0 sumbu Y. Titik potong C ya yaitu antara potongan antara garis 1 atau kendala 1 dan garis 3 atau kendala 3. C adalah titik potong antara 1 dan 3. Nah, ini belum ketahuan nih titik pastinya nih. Kalau A dan B kan udah ketahuan. Nah, C ini yang perlu kita cari lagi berapa titik potong pastinya. Kemudian kita cari nilai maksimalnya. Kemudian titik D ya otomatis sumbu Y-nya atau X2-nya adalah 15 ya. Dia potongan antara titik potong 1 dan 2 ya. Nah, tapi kita belum tahu nih sumbu X-nya berapa. Titik D dan titik E otomatis 0,15 ya. Oke, lanjut. Langkah ke-6 menentukan titik ekstrim atau titik pojok. Titik A otomatis 0,0, titik B 20,0 ya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita mencari titik P tadi ya, perpotongan antara mencari titik potong A yaitu 1 dan 3. Titik potong untuk 3 ya. Titik potong C maksudnya, maaf, ini titik potong C. 2x1 ya, persamaan 1 adalah 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. Ya, persamaan 3, 2x1 tambah x2 sama dengan 40, kita eliminasi ya. Kita cari, misal ini yang bisa dieliminasi adalah x1 ya. 2x1 kurang 2x1 sama dengan 0. Berarti 3x2 kurang x2 sama dengan 2x2. 60 kurang 40 sama dengan 20 ya. Nilai x2 adalah 10. Kemudian kita masukkan nilai x2 ke kendala 1. Ya, ya sebenarnya ke kendala 1 garis 1 atau garis 3 sama aja ya. Tapi pada contoh soal ini kita masukkan ke kendala 1 ya. 2x1 tambah 3x2, nilai x2 adalah 10, 3 kali 10 30 ya. Nilai 2x1 sama dengan 60 kurang 30 sama dengan 30, x1 sama dengan 15. Ya berarti titik C-nya adalah 15,10. Oke, lanjut untuk mencari titik potong D, perpotongan antara garis 1 dan 2, ya. 2x2 sama dengan 30, x2 sama dengan 15 pasti ya. Nah, ketika kita udah mendapat nilai x2, kita masukkan ke kendala 1, ya. Hingga kita dapat nilai x1 adalah 7,5. Maka titik D adalah 7,5,15. Titik E adalah 0,15. Oke, langkah ke-7 menentukan nilai maksimal ya fungsi. Oke, titik ekstrimnya ya, titik A, B, C, D, E udah kita dapat semua 0,0, 20,0, 15,10, 7,5,15, 0,15 ya. Ya, A pasti 0 ya. B 40 kali 20 sama dengan 800. Berarti apabila kita memproduksi 40 X1 kain sutra dan
kita nggak memproduksi kain wol, kita mendapat keuntungan 800 juta. Titik C, 15,10 ya, kita 40 kali 15 600 tambah 30 kali 10 100 900. Titik D 750, titik E 30 kali 15 450. Ya. Kemudian kita mendapat kesimpulan, agar dapat memperoleh keuntungan optimal, maka harus memproduksi kain sutra menjadi kain produk sebanyak X1-nya 15 ini ya, dan kain wol sebanyak 10 ya, dengan keuntungan sebesar 900 juta. Oke, ya anak-anak, inilah kesimpulan akhir dari metode linear programming menggunakan metode grafik ya. Cukup mudah ya. Kita menggunakan grafik aja, sumbu X, sumbu Y, hingga akhirnya kita dapat berapa pieces yang perlu kita buat untuk dengan batasan-batasan yang ada untuk memberikan hasil yang optimal ya, atau memaksimalkan profit. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.